Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan A. Stambuk A421191029. Saya di sini akan memaparkan makalah tentang nama-nama otot, posisi otot terhadap tulang dan sendi. Berikut pengertiannya. Yang pertama, pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya kontraksi. Otot digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh atau substansi dalam tubuh. Dan yang kedua, karakteristik otot. Tiap serabut otot banyak daripadanya dikelompokkan merupakan otot memiliki 4 sifat. 1. Iritabilitas. 2. Kontraktilitas. 3. Ekstensibilitas. 4. Elastisitas. Fungsi otot dapat berkontraksi karena adanya rangsangan. Umumnya otot berkontraksi bukan karena satu rangsangan, melainkan karena suatu rangkaian rangsangan berurutan. Dan yang keempat, bagian-bagian otot. 1. Sarkolema, dan 2. sarkoplasma, dan 3. miofibril, dan 4. miofilamen. Dan yang kelima, jenis-jenis otot. Otot polos, otot volunteer adalah otot polos salah satu otot yang mempunyai bentuk yang polos dan bergelondong. Cara kerjanya tidak disadari, tidak sesuai kehendak. Infanteri memiliki satu nukleus yang terletak di tengah sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot lurik. Otot rangka. Otot lurik disebut juga otot rangka atau otot serat lintang. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Multisel, mempunyai pigmen mioglobin inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung atau mikoradium adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung yang berbentuk silindris memiliki percabangan disebut sidium. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran. Manusia bekerja terus-menerus dan tanpa membutuhkan istirahat. Dan yang keenam, sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibedakan menjadi dua, yaitu antagonis. Antagonis adalah dua otot atau lebih, yaitu tujuan kerjanya berlawanan. 1. Ekstensor, meluruskan. Fleksor, membengkokkan. Dan yang kedua, abduktor, menjauhi badan, dan aduktor, mendekati badan. Dan yang ketiga, depressor, ke bawah, dan aduktor, ke atas. Dan yang keempat, supinator, menenggada, dan pronator, menelungkup. Sinergis juga adalah otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah. Contohnya pronator teres dan pronator quadratus. Otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah dan menelungkup. Mekanisme gerak otot dari hasil penelitian dan pengamatan dan mikroskop elektron dan difaksi sinar X. Hansen dan Huxley 1955 mengemukakan teori kontraksi otot yang disebut model sliding filaments. Sumber energi gerak otot. Sumber energi utama untuk gerakan kontraksi otot yaitu adenosin trifosfat ATP dan kontraksi dan relaksasi otot.
sinyal listrik, sinyal kimia, potensi aksi membuka ion CO2. Dan yang ke-10, kelainan pada otot. 1. Atrofi otot. 2. Distrosi otot. 3. Hipertrofi otot. 4. Hernia abdominal. Yang kelima, kelelahan otot. 6. Tetanus. Ya, baiklah, itu penjelasan sedikit dari saya tentang makalah nama-nama otot, posisi otot terhadap tulang dan sendi. Ya, baiklah, kesimpulan dari makalah tersebut adalah struktur otot terdiri atas berkas-berkas serabut otot. Berkas serabut otot ini terdiri atas sel-sel otot. Di dalam setiap sel otot terdiri atas sarkolemma, sarkoplasma, dan myofibril. Ya, baiklah, dalam video